Halo, selamat malam. Balik lagi di channel YouTube gue. Di kali ini gue akan berbagi sedikit fun reading terkait informasi yang belakangan ini beredar terkait public figure, anak dari artis Pinkan Mambo yang ternyata dia mengalami trauma gitu. Dia selama ini memendam pengalaman buruknya gitu dari ayah tirinya yang saat ini sudah ditangkap gitu karena melakukan pelecehan yang mengakibatkan traumatik yang begitu dalam. Dan menurut dari sumber-sumber podcast gitu ya, dia bercerita ke beberapa podcast bahwa ibunya itu tidak mendukung atau membela dia gitu. Dan dari situ saya sebenarnya sangat miris gitu ya. Seharusnya seorang ibu itu bisa membela tapi dan melindungi gitu kan ya. Binatang aja bisa melindungi anak-anaknya gitu kan, sangat bisa rela gitulah, bela-belain, rela hidup dan mati buat anaknya. Binatang aja, tapi ini kok seperti ini gitu. Jadi di fun reading ini sih saya sebenarnya ingin sebelumnya kartu ini sudah saya kocok gitu kan. Yang sebelah kiri ini adalah kita pengen tahu apa sih sebenarnya energi itu yang dirasakan sama Michelle Ashley, anak dari Pinkan Mambo ini. Yang kartunya ini ada di sebelah kiri gitu. Terus apa yang sebenarnya energi di ibunya itu, kartunya ini ada di sebelah kanan gitu. Dan ini bottom of the deck di ujung. Nah, dari kartu ini di sebelah kiri dulu ya, dari sisi Ashley. Saat ini memang dia kondisinya memang sangat bingung ya, sangat bingung. Two of One. Dia sebenarnya sudah tidak lagi punya pijakan gitu ya, tapi dia sendiri harus merasa bahwa dia harus bisa bangkit gitu kan. Dia ibaratnya gue udah nggak punya siapa-siapa lagi gitu ya. Yang tadinya ibu itu sebagai sosok yang dia jadikan sandaran gitu ya, sandaran hidup, apalagi dia baru lulus SMA ya, dan baru mau buat KTP katanya itu. Tapi dia ya udah, dia masih bingung gitu, tapi dia juga harus bangkit gitu. Jadinya dia memikul semuanya itu dia sendiri gitu kan. Meskipun di sini ada dua tongkat gitu ya, beban yang sebelumnya itu dia berusaha untuk udah taruh, tapi tetap dia gitu, dia nggak bisa. Untungnya mungkin di sini kan situasinya, mungkin di sini di kartu ini ada tongkat satu lagi yang dia pegang. Dia masih punya sosok seorang ayah gitu, ayah kandungnya yang alhamdulillahnya bisa melindungi dan menolong dia gitu di sini. Nah, dia punya harapan besar di sini sama ayahnya gitu, sama dunia. Dia juga mempunyai harapan besar bahwa dia akan lebih baik lagi ke depannya. Tapi juga dia di sini the Temperance ya. Temperance ini masih seperti kayak dia mengingat ibunya, tapi juga dia mengingat rasa sakitnya. Ini di sini Eight of One itu, dia mengingat rasa sakitnya, tapi juga dari semua ini gitu, dari semua trauma apa yang dia lalui, akhirnya dia bertransformasi. Dia bertransformasi menjadi sosok anak perempuan yang kuat gitu ya. Di sini ada the Death.
menjadi sosok anak perempuan yang kuat. Dan dia bertekad gitu kan, ya mau menjadi seseorang gitulah. Seseorang mungkin dia mempunyai cita-cita. Nah di sini mungkin dia apa ya, entah gitu ya ke depannya, kita nggak tahu. Tapi di niat hatinya sih sepertinya dia ini bertekad, gue harus bangkit, gue punya mimpi ya, entah itu mimpinya dia apa, mau jadi lebih baik, mau bisa mandiri gitu kan, mau bisa mandiri secara personalnya dia tanpa harus mengandalkan orang tuanya dia gitu kan. Nah nanti di sini di Magician ini sebenarnya petunjuk bahwa semesta itu akan membantu dia gitu. Akan ada masanya, waktunya dia bersinar seperti itu. Apapun yang dia wujudkan itu bisa terjadi dengan tekad hatinya gitu. Di sini ada Four of Pentacle gitu kan, dia tidak punya apapun gitulah, dia masih bersyukur dengan apa yang dia dimiliki sekarang, tapi juga dia mau bangkit gitu kan dengan sisa-sisa yang ada gitu kan. Entah itu keuangannya dia, mungkin dia ikut bapaknya gitu kan, hanya satu-satunya gitu, tapi juga dia ingin mandiri gitu. Nah kemudian di sisi kanan ini menggambarkan kartu ibunya gitu. Nah di sini Page of Swords, saya melihat kartu ini apa ya, agak sungguh sedih sebenarnya ya, gimana menjelaskannya juga saya agak sedih gitu. Jadi di sini Page of Swords, di sini malah justru ibunya ini kayak berusaha untuk melawan anaknya gitu ya, seperti ingin melawan gitu ya, kayak seperti membela diri gitu ya, nggak terima gitu apa yang dilakukan oleh anaknya sekarang ini gitu. Dia speak up gitu. Terus kemudian di Seven of Cups gitu kan, di sini memang dia ini anaknya ini memang apa ya, sepertinya memang bukan menjadi prioritasnya dia gitu. Ibaratnya kalau kata ada istilah gitu ya, seorang ibu atau seorang ayah bekerja itu kan demi anaknya, dia itu tidak gitu. Dia sepertinya prioritasnya dia itu hidupnya itu di hal-hal yang lain gitu, hal-hal materi, kesenangan duniawi seperti itulah. Jadi sepertinya memang membuat dia gitu kan, justru malah seolah-olah anak kandungnya sendiri menurut dia itu aib dia gitu, dia ingin menghilangkannya, dan ini sangat sedih sekali gitu. Dan apa ya, mungkin di sini Knight of Wands ini mungkin masih ada berkaitan dengan sosok ayahnya gitu. Sosok ayahnya memang yang membela dia gitu, membela dan melawan si ibu kandungnya ini. Nah di sini ada Wheel of Fortune dan Justice. Dan di sini Wheel of Fortune tuh suatu saat nanti mungkin ini kan roda berputar ya, ibunya akan ya nanti semesta kita nggak tahu ya, hidup seperti berputar, akan terbalik gitulah, akan ada balasan, ganjaran gitu kan, ada di justice gitu, akan ada sesuatu keputusan gitu yang membuat ya ibaratnya akan menerima lah karmanya masing-masing gitu ya. Even itu kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, saya hanya melihat dari bacaan kartu saja kayak gitu. Di sini ada Four of Wands ya. Four of Wands ini memang kartu yang menandakan bahwa sebenarnya kita harus bersenang-senang, harus menikmati gitu, menikmati hidup. Cuma di situasi ini mungkin yang saya lihat keluarga ini jauh dari hal itu gitu loh, keluarga ini jauh dari itu. Jadi mungkin sebagai pengingat bahwa family, keluarga itu sangat penting, keluarga itu adalah segala-galanya seperti itu ya. Mungkin sekian dari saya, ini hanya sekedar fun reading, melihat apa ya, sebenarnya panggilan saya saja gitu, melihat situasi hati saya tergerak dan peduli sama
anaknya Pinkan Mambo, misal asli gitu ya. Saya terus prihatin dan kasihan, dan mungkin saya masih bisa kasih pesan, dia akan menjadi kedepannya dia pasti akan bisa menjadi perempuan yang kuat gitu lah, dengan orang-orang yang bisa mendukung dia di sekelilingnya. Dia akan menjadi orang yang kuat gitu, dan akan ada masanya dia bersinar seperti itu. Amin, amin. Ya, sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan berikan like gitu. Atau mungkin kamu mau berkomentar jika merasa ada hal yang ingin disampaikan atau relate dengan bacaan ini gitu. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada yang ingin dibacakan atau minta request apa, bisa kirim komentar juga. Sampai jumpa di konten-konten saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.